Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam statistika. Kali ini kita akan mempelajari ukuran penyebaran. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari ukuran pemusatan suatu data yang meliputi mean, median, dan modus. Juga telah kita pelajari bersama tentang ukuran letak, yang salah satunya kita telah mempelajari masalah kuartil. Kali ini kita akan mempelajari ukuran penyebaran statistika. Ya, oke, apa saja yang akan kita pelajari dan bagaimana tentang ukuran penyebaran? Kita tahu bahwa ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran kumpulan data merupakan nilai yang menggambarkan tingkat penyebaran data. Semakin besar tingkat penyebaran data, semakin heterogen data tersebut. Ini data heterogen seperti ini, contohnya gambar ini ya. Namanya data heterogen, ada yang pendek, ada yang tinggi. Ini data heterogen. Demikian juga yang seperti ini ya. Ini ada tingginya sekian, 168, 185, Barack Obama, ada Napoleon, ada Gordon Brown, tingginya 180 meter, 100,1,8 meter, kemudian 1,3 ini Dimitri Medvedev, Nicolas Sarkozy, tingginya sekian. Ini seperti ini namanya heterogen. Kalau yang homogen seperti ini misalnya, kalau dalam pasukan paskib, nah itu misalnya, kalau Pak tentara ini biasanya tingginya relatif sama, itu namanya data yang homogen. Berarti data tersebut penyebarannya yang merata, mendekati rata-rata. Lain yang heterogen tadi, ada yang seperti ini misalnya ya, ada yang pendek seperti ini. Nah, ini namanya data yang heterogen ya. Jadi penyebaran datanya tidak atau jauh dari rataannya, itu yang itu. Ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dari pusatnya. Inilah yang akan kita pelajari nanti. Baik. Yang pertama kita pelajari rentang atau jangkauan atau ring. Ya. Pada data kuantitatif terdapat nilai data terkecil dan nilai data terbesar. Jelas ya, dalam ini kedua nilai masing-masing disebut sebagai statistik minimum dan statistik maksimum. Kemudian jarak kedua nilai itulah yang dinamakan dengan rentang atau jangkauan atau range. Simbolnya misalnya R. Nah, inilah yang dinamakan dengan rentang. Karena demikian, rentang adalah selisih antara nilai paling besar dengan nilai paling kecil. Dirumuskan, rentang itu R sama dengan X max dikurangi X min. X max itu nilai tertinggi atau statistik maksimum, ada yang mengatakan gitu, dikurangi dengan nilai terendah atau statistika minimum. Ya, ini namanya rentang atau jangkauan. Tentu saja setelah datanya diurutkan. Misalnya data ini masih acak, nah harus diurutkan dulu untuk menentukan rentangnya. Ya, seperti ini sudah urut dari yang 165, 167, 172, 181, 186. Ini urutan nilai lain dengan yang ini. Yang ini kan masih acak. Untuk menentukan rentang, ingat datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Harus dari yang terkecil tentu saja sampai yang terbesar sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini nanti kita akan mengetahui ringnya, oke, atau rentangnya. Baik, lanjut. Contoh. Tentukan jangkauan dari data ini. 6, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Jangkauannya kita urutkan terlebih dahulu. Setelah diurutkan, data itu 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Dan kemudian maksimumnya 8, minimumnya 3. Setelah itu
Berarti R-nya berapa? R-nya 8 dikurangi 3. Nah, yang terbesar dikurangi yang saya kira tidak sulit, ini sangat sederhana sekali. Yang penting datanya diurutkan, ya dicari yang terbesar dikurangi terkecil, sudah tentang toreng atau jangkauan. Kemudian juga soal yang kedua ini, diurutkan dulu datanya bla 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 bla, ini diurutkan, telah diurutkan, kemudian yang terbesar 76, terkecil 62, rentangnya atau ringnya atau jangkauannya 76 dikurangi 62 sama dengan 4. Jika dalam bentuk tabel begini, ini kan data tunggal, tidak dalam bentuk tabel ya, data tunggal. Kalau dalam bentuk distribusi frekuensi, maka jangkauan didefinisikan sebagai titik tengah pada kelas tertinggi dikurangi titik tengah pada kelas terendah. Ini untuk jangkauan. Jadi kita harus mengetahui titik tengahnya. Nah, titik tengah dalam suatu kelas, ingat titik tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2 untuk titik tengah kelas yang bersangkutan. Nanti dikurangkan dari yang tertinggi. Tertinggi itu kalau di distribusi frekuensi yang paling bawah itu namanya tertinggi, dikurangi yang paling atas. Biasanya seperti itu. Nah, itu namanya kalau dalam bentuk distribusi frekuensi, jangkauannya seperti itu mencarinya. Baik. Kemudian yang kedua, kita akan mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata berguna untuk mengetahui seberapa besar konsentrasi data terhadap rata-ratanya. Hampir semua untuk ukuran penyebaran itu memang untuk mengetahui seberapa besar konsentrasi data terhadap rata-ratanya. Jika simpangan rata-ratanya kecil, berarti nilai data tersebut menyebar di sekitar rataan atau mendekat dengan rataan. Datanya cenderung homogen. Sebaliknya, jika nilai simpangan rata-rata besar, berarti data tersebut jauh dari nilai rataannya. Makin besar berarti datanya cenderung heterogen, jauh dari rata-ratanya. Itu kalau besar nilai simpangan rata-rata. Oke, baik. Jika kita punya data misalnya X1, X2, X3, Xn dengan rata-rata X bar, maka dapat ditentukan nilai simpangan rata-ratanya ya. Dengan rumusnya seperti ini. R sama dengan seperti ini ya. Ini adalah rumusnya. Ini tandanya selalu positif mutlak, tanda mutlak. Mana F ini misalnya banyaknya data, X adalah nilai data ke I, kemudian X bar adalah rataan. N bisa juga dengan F, sigma F atau jumlah banyaknya data. Oke, baik. Contoh, tentukan simpangan rata-rata dari data 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, ini sudah urut kebetulan. Dan tidak perlu urut sebenarnya kalau ini hanya ini kebetulan saja. Soalnya urut, tapi tidak harus diurutkan. Kita cari rata-ratanya 3, 5, 7, 9, 11. Dihitung 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15 tambah 20, 35 dibagi dengan akan sama dengan 7. Rata-ratanya 7. Sehingga semua data ini dikurangi dengan 7. 3 dikurangi 7 menjadi 4 dipositifkan ya. Karena ini tanda mutlak selalu positif. 5 dikurangi 2 min 2 positif berarti 2. 7 kurangi 7 ada 9 dikurangi 7 ditambah 11 kurangi 7. Nah, ini semuanya dipositifkan ya. Positifkan 4 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 4. 6 tambah 6 tambah 5 ya, 12 dibagi 5. Nah, ini untuk yang bagaimana yang B? Jadi diketemunya 12 bagi 5 ini. Yang B bagaimana? Yang B ya sama, 8 tambah 6 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi dengan 7. Nah, ternyata setelah dihitung ini ada 49. 14 tambah 10 20 ditambah 6 30 ini ditambah 19 49 ya, 49 dibagi 7 kan
Setelah rata-rata 7 seperti biasa, 8 dikurangi 7 ditambah 6 dikurangi 7 ditambah 5 kurangi 7 dan seterusnya. 5 kurang 7 ini 6 juga kurangi 7, 8 dikurangi 7, 11 dikurangi 7 dibagi dengan 7, sehingga kalau dihitung ini jadi 8 kurangi 7 itu 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 4, 1 tambah 1 2, 2 4, 4 6 berarti 12 bagi 7 1,7. Dapatkah kita menyimpulkan antara data A dengan data B mana yang lebih dekat dengan rataan, atau mana yang heterogen, mana homogen, mana yang lebih mendekat rataannya antara A dan B? Kesimpulan di sini data A, ingat, karena mempunyai simpangan rata-rata lebih besar, A tadi 2,4 setelah dihitung. Kemudian data B itu 1,71 ini, maka data B penyebarannya lebih dekat ke rataannya. Nah, seperti itu ya. Data A dan B, data B ternyata penyebarannya lebih dekat dengan rataannya karena simpangan rata-ratanya lebih kecil. 1,7 kalau ini 2,4. Nanti semua untuk ukuran penyebaran tuh semuanya berlaku seperti itu. Berlaku kalau lebih besar itu jauh dari rataannya, kalau lebih kecil itu dekat dengan rataannya. Baik, lanjut. Kemudian bagaimana jika data XI mempunyai frekuensi XI, maka simpanan data dihitung sebagai berikut. Ini sebenarnya data tunggal tapi banyak banget. Nah, untuk menghitungnya mempermudah, kita buat tabel seperti ini. Rumusnya ya sama, frekuensi dari masing-masing nilainya. Yang ini frekuensinya ada 4. Bagaimana? Seperti biasalah, kita harus menentukan apanya dulu, rataannya terlebih dahulu. Nah, ini dibuat tabel seperti ini, 5, 4, 20 dan seterusnya. Ini jumlahnya ada 30. Kemudian ini 5 kali 4 20, 6 kali 5 30, 7 kali 10 70, 8 kali 9 72, 9 kali 2 18. Ada 20 tambah 30 tambah 70, ini 120, 120 ditambah 90, 210. 210 bagi 10 sama dengan 7. Ini adalah rata-ratanya, rata-rataan atau rataan hitung atau rataan atau rata-rata atau min. Nah, gunanya untuk apa? Untuk min. Setiap data dikurangi dengan rata. Setiap data ini misalnya ini datanya 5. Hitungannya seperti apa? Kita lihat. 5 ini dikurangi 7, 2, min 2 kan? Min 2 dipositifkan. 2, 6 dikurangi 7, min 1 dipositifkan karena tanda mutlak. Tanda mutlak ini selalu positif ya, selalu positif. Dan seterusnya, 7 dikurangi 7, 0. 8 dikurangi 7, 1. 9 dikurangi 7, 2. Kemudian habis itu diapakan? Dikalikan dengan frekuensinya. Nah, ini kalikan frekuensinya. Nih, kita kalikan ya. Setelah kalikan ketemunya ini. 2 kali 4, 1 kali 5, 8, 5, kemudian 0 kali 10, 9 kali 1, 9, 2 kali 2, 4. Ya, seperti itu. Oke. Sehingga kita akan mendapatkan bahwa timbangan rata-rata rumus ini berarti 26 ya. Nah, dibagi dengan 30, 0,86. Nah, seperti itulah ya untuk menghitung simpangan rata-rata data yang bentuknya seperti ini. Untuk lebih mudahnya menggunakan tabel. Baik. Bagaimana kalau kita akan menghitung simpangan rata-rata dari distribusi frekuensi? Nah, ya seperti ini sama. Ini semua kurang dengan fiksi berupa tengah. Nah, titik 6 sampai 50 titik ini yang namanya ibarat
batas bawah tambah batas atas dibagi dengan 2. Itu namanya titik tengah. 6 ditambah 50. Nah, ini 48. Ini 51 ditambah 50. Titik bagi 2, titik 53. 56 dan 60 tentu saja titik tengahnya ada 58. Dan ini 3 dan 6. Nah, ini. Kemudian setelah itu dia apa? Sudah dikalikan dengan titik. Untuk apa? Untuk rata terlebih dahulu. Kita butuh rata. Nanti ada suatu kasus yang kita butuh. Dalam hal ini kita harus menentukan ratanya terlebih dahulu. Oke, baik. Rataannya berapa ini? Sini kan frekuensi dikalikan ini XI, titik tengahnya kan 2 kali 48 96, 4 kali 53 212, 8 kali 58 464, 15 kali 63 94. Setelah itu ketemulah ini di jumlah keseluruhan 2408. Rataannya sekian. Nah, atas setiap data atau titik tengahnya dikurangi rataan. Nah, ya seperti ya 62 min 4 tapi di positif dan seterusnya. 62 min 9 di positif menjadi 58, titik tengahnya dikurangi dengan 62 min 4 jadi 63 kurangi 62 1, 68 kurangi 62 3 kurangi 62 11. Ya, setelah ketemu ini nanti dikalikan dengan frekuensi. Nah, ketemu 14 kali 2 28, 9 kali 4 36, 4 kali 8 32, 15 ya, kali 1 ini kali 15, 6 kali 8 48, 3 kali 11 33. Oke, habis itu kita bisa menentukan simpangan rata-ratanya adalah 192, tentu saja dibagi dengan 4. Nah, inilah simpangan rata-rata menggunakan tabel distribusi frekuensi ya. Jadi datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, rumusnya sama seperti ini. Baik. Nah, baik, kita akan pelajari simpangan baku. Nah, simpangan baku atau standar deviasi. Kita tahu bahwa kelemahan dari nilai rataan simpangan kita bekerja dengan bilangan tak, sehingga kita tidak dapat beda data yang mempunyai rentang yang lebih besar dengan rentang yang meskipun mempunyai rataan. Nah, misalnya ini ada data seperti ini rentangnya sama antara data min 24 dan 27. Ini dipositifkan, jadi rentangnya ini rentangnya berbeda ya, rentangnya berbeda 13 kan, ini rentangnya 5 yang ini karena 7 kurangi 2 kan, ini 4 dikurangi min 7 3 ya. Jadi timbangan ratanya menjadi berbeda, menjadi sama, mohon maaf ya, rentangnya berbeda. Oke. Untuk mengatasi kelemahan rataan simpangan, kita menggunakan simpangan baku yang dinotasikan dengan S. Kuadrat dari simpangan baku disebut ragam atau varian. Nah, nantinya ada pokok bahasan lagi yang dinamakan dengan ragam atau variansi. Nah, ini sama saja dengan ini, kalau simpangan baku dikuadratkan dia menjadi varians, atau sebaliknya varians diakarkan dia akan menjadi simpangan baku. Ya, simpangan baku ini yang sering digunakan penelitian nanti juga varians ya.
Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran data paling akurat dari ukuran penyebaran yang lainnya. Kita tahu tadi ukuran penyebaran itu kita sudah mempelajari tentang jangkauan, kemudian simpangan rata-rata. Nah, itu salah satu yang merupakan ukuran penyebaran. Juga ini simpangan baku, dan nanti akan kita pelajari juga tentang varians, ya. Itu yang simpangan baku. Oke, penyebaran suatu data akan dekat dengan rataannya jika simpangan bakunya kecil. Sebaliknya, suatu data punya simpangan baku yang besar. Sebaliknya, kalau jauh berarti simpangannya besar, simpangan bakunya sama semuanya untuk ukuran penyebaran. Simpangan rektar juga seperti itu tadi. Ya. Baik. Contoh. Sebelum contoh kita ada seperti biasa, mesti selalu ada dua, yang data tunggal dan data kelompok. Ya, baik waktu kita mempelajari ukuran penyebaran, ukuran letak, itu mesti kita bagi menjadi ada dua data, yaitu data yang data tunggal dan data yang berkelompok. Kali ini juga untuk ukuran penyebaran simpangan baku, ya, kita mempelajari dua data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal, andaikan X bar merupakan rataan dari X1, X2, X3, maka simpangan bakunya dirumuskan dengan ini. Simpangan baku, ya. Simpangan baku X nilai suatu data, ini X bar. Itu biasa yang X bar itu rata. Ini tinggal dikuadrat. Ya. N banyaknya data. N atau F. Contoh. Saya punya data 5, 4, 7, 6, 3. Seperti biasa, kita harus mencari rataannya terlebih dahulu. Nah, cari rataannya terlebih dahulu, ternyata ini ada 5 ditambah 4 ditambah 7, 5, 4, 7, ya. Cara menghitungnya ini ada 3 tambah 7, 10, ini 10, ini 5. 10, 10, 5, 25. 25 dibagi dengan 5. Ya boleh saja sih ngitung 5 tambah 4, 9, 9 tambah 7, 16, 16 tambah 6, 22 tambah 3, 25. Tapi kan lebih enak dan lebih mudah menghitung temennya ini 10, ini 10, nah 20. Ya, 25 bagi 5 sama dengan 5. Oke, ini adalah rataannya. Dan setelah rataannya ketemu, kita kuadratkan, ya. Kita kurangkan data tersebut dengan rataannya, kemudian dikuadratkan. 5 dikurangi 0 dikuadrat. 4 kurangi 5 dikuadrat. Dan seterusnya. 7 kurangi 5 dikuadrat. 6 kurangi 5 dikuadrat. 3 kurangi 5 dikuadrat. Jadi berapa? 0 kuadrat tambah min 1 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat, min 2 kuadrat. Jadi 1, 0 ditambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 4 akan sama dengan 10. Ya, Anda tahu bahwa masukkan ke rumus ini, jadi ini sigma x min x barnya 10. 10 dibagi dengan 5, 2 akar 2. Ya, jadi punya akar 2. Bagaimana? Selanjutnya yang B, yang B juga sama. Datanya seperti ini, tidak urut, kebetulan ini tidak urut, tapi tidak urut sebenarnya, ini kebetulan soal urut, ya. Oh, ya, 9, 8, 11, 12. Ini juga menghitung. Ini 2 bagi 10. Datanya dikurangi 10, Mas. 9 kurangi 10 dikurangi 2 dikurangi. Ini 0. 10 dibagi dengan 5/3. Bagi 2 ini berarti ini maksudnya dikali 3 akar 3, akar 3 kali 3 seperti akar 5, ya gitu. Oke, sama. Kemudian ketemunya sama, caranya itulah. Kemudian
kita juga punya rumus yang kita perlu menghitung rata terlebih dahulu. Jadi di dalam prakteknya terserah kalian ya, yang mudah menurut kalian menggunakan yang misalnya yang A. Ada data 5 1 6 3 kuadratkan semua 5 kuadrat 3 kuadrat 25 16 9 36 9 sama dengan, sehingga rata jumlah sigma x kuadrat per 35 sama dengan 27 sigma x dibagi n nya adalah 5 tambah 7 tambah oke sama dengan 5 ya. Setelah itu timpangannya berarti punya 27 berarti apa. Demikian juga yang B, B juga seperti ini, ada 9 8 dikuadratkan 8 nya dikuadratkan 8 itu 6 121 104 dan itu ada 610 dan sehingga kalau di sigma kuadrat 3 dan sigma per n jadi itu di jumlah itu ya 10 dan sama 3 dikurangi 1 terus di 5 per 3 ini adalah untuk simpangan U ini mas tunggal. Bagaimana untuk data berkelompok, data distribusi berkelompok rumus ada 2 dan juga yang tidak menggunakan rataan tapi langsung seperti ya. Oke, X ini selalu titik data ini si misalnya tentu timbang baku dari berikut ini 15 20 29 oh ini 30 sampai ya udah dia X dari rata terus ingat kembali dulu tentang bagaimana mencari rataan baik data kelompok maupun data tunggal ya, dengan menggunakan rata antara boleh, dengan menggunakan yang biasa seperti ini juga boleh ya, dikuadratkan nah, X ini barnya kan baru setelah itu dikalikan F nya 21 itu ketimpangan bakunya kemudian dibagi 1427,4 dibagi 30 baik. Nah ini tidak titik dan tambah X dan titik tengah ini tentu saja ini titik 2
7 titik tengah bagi 5, 9 bagi 2, 10 11 bagi 2, 15 2 7. Dan ini dikali dengan, maaf, dikuat 49 148 200. Ini kan ini 9 kali 7 63, 13 kali 8 10 36, 6 kali 2 100. Ya. Nah ini 49. Nah ini F kali X ikual. Berat ini tadi yang ada dikali dengan 4 kali 9 kali. Jadi akan ada selat di ya. Kalau ujian kan buka buku mas, atau coba untuk belajar menghitung. Nah dengan demikian punya adalah gunakan seperti ini 7 itu di baik adalah simpanganku dan akun saat ataupun tidak. Satu lagi kita akan belajar tentang ragam atau varian. Varian dan standar deviasi atau simpangan adalah ukuran keragaman di data statistik yang sering digunakan penelitian tentu. Jadi ketika kalian mempelajari statistik lebih lanjut, misalnya ya statistik atau pada penelitian itu banyak sekali digunakan, sangat besar sekali, dan dalam bentuk kuantitas. Ada standar deviasi merupakan dari. Jadi kalau standar deviasi dikuadratkan itu ya varian, ya diakar berarti standar deviasi rumusnya standar deviasi ya, baik ini sama data tunggal ini berarti titik dari interval caranya punya dari data 23 itu seperti inilah kita tidak memang dan dari ukuran jangkauan, yaitu data terbesar dikurangi data kecil, jangkauan atau ring, dan kita telah mencari simpangan, yaitu X dikurangi dan di jumlah bagi dengan banyak, dan kita juga telah
ragam dan standar deviasi. Ya, selesai. Oke, terima kasih. Bye bye.